Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Sulung. Dan hari ini saya rindu mengajak setiap kita kembali bersatu hati dalam doa sebelum kita disapa lagi oleh Tuhan lewat kebenaran firman. Mari bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Tuhan, ini setiap kami, tolong berkati, siapkan hati, pikiran kami, biarlah setiap kami boleh sama-sama mendengarkan, kami sama-sama bisa taat ketika kami disapa oleh Tuhan, ketika Tuhan bicara sama kami, dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengubahkan kehidupan setiap kami, cara pandang kami terhadap sesuatu, terhadap dunia ini, bahkan cara kami bersikap. Makasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, setiap kita tentunya pasti bekerja, minimal ada yang pernah bekerja atau sedang bekerja, dan akan bekerja gitu ya. Dan yang pastinya ketika semua orang bekerja pasti itu identik dengan kesibukan gitu ya. Semua orang sibuk bekerja gitu ya. Ada yang saking sibuknya sampai-sampai gak punya waktu buat hal-hal yang lain. Untuk pelayanan gak ada, untuk teman gak ada, untuk keluarga juga gak ada, bahkan waktu untuk istirahat pun hampir tidak ada. Saking sibuknya dia bekerja. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menjadi alasan kita bekerja? Kenapa kita bekerja? Untuk apa kita bekerja? Bahkan ada yang dari kuliah sudah mulai mencoba bekerja, begitu mencari pekerjaan dengan begitu semangat dan antusias. Pertanyaannya, untuk apa kita bekerja? Jawabannya pasti ya untuk memenuhi kebutuhan hidup lah gitu ya. Untuk bisa makan besok, untuk bisa hidup besok, untuk bisa punya rumah dan sebagainya. Memenuhi kebutuhan hidup saya. Sampai-sampai Bapak Ibu, saya ingat sekali kalau saya ke Pasar Atom, saya akan menemukan banyak sekali patung-patung kucing selamat datang gitu ya. Patung-patung kucing. Dipercaya bisa membawa keberuntungan begitu buat toko yang memasang patung maneki Neko ya. Kalau nggak salah namanya maneki Neko. Bahkan ada juga yang sampai rela menipu keluarganya gitu ya, ambil uangnya, berjudi dan lain sebagainya untuk bisa punya uang yang banyak, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Itu cara mereka bekerja dengan sibuknya. Karena itu penting sekali kita merenungkan pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian, untuk apa saya bekerja? Apalagi sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu memahami benar-benar dan merenungkan pertanyaan ini. Mengapa saya bekerja? Sebelumnya saya rindu membacakan satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 ayat 20 dan 21. Matius pasal 6 ayat yang ke-20 sampai 21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu sekalian, pola pikir manusia hari ini dan saya rasa dari dulu begitu ya, itu begini. Manusia itu eksis, manusia itu dianggap ketika dia punya barang-barang yang mewah atau minimal barang-barang yang baik, ya, punya rumah yang baik, pekerjaan yang baik, punya sesuatu yang dimiliki itu baik dan sesuai tren bahkan gitu ya. Dia akan dianggap, dia akan dilihat sebagai manusia yang eksis di dunia ini. Ya, karena itu untuk punya rumah yang baik, untuk punya kendaraan yang baik, punya semua yang baik, yang bagus, maka orang-orang perlu mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Karena itulah tadi saya katakan, orang sibuk sekali bekerja, orang begitu giat bekerja, mati-matian bekerja untuk bisa eksis dan dianggap. Nah, Tuhan Yesus bilang di sini Bapak Ibu sekalian, janganlah mengumpulkan harta di bumi. Di ayat 19, jangan kumpulkan itu semua fana gitu ya. Ngengat dan karat bisa merusakkannya, pencuri bisa nyuri gitu ya. Saya ingat awal-awal saya di Surabaya, saya langsung dijamret Bapak Ibu sekalian. Habis langsung semua, seketika. Harta yang saya punya gitu di dalam tas.
Itu menunjukkan bahwa semuanya fana, satu waktu bisa hilang dalam sekejap. Makanya Tuhan Yesus bilang di ayat 20, karena itu kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di mana ngengat dan karat bahkan pencuri tidak bisa merampasnya daripadamu. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah apa itu harta di sorga? Kita harus pahami dulu harta yang dimaksudnya apa. Nah, saya merenungkannya harta sorgawi di sini sudah pasti adalah Yesus. Kenapa Yesus, Bapak Ibu sekalian? Saya rasa Bapak Ibu dan saya mengerti dan sama-sama paham Yesus adalah harta berharga kita karena dia adalah pribadi yang sudah menyelamatkan kita, sudah menerima kita ketika kita tidak layak, ketika kita rusak, ketika kita masih berlumuran dosa, dia selamatin kita. Bahkan dia menerima kita, dia memulihkan kita. Dan karena itulah kita melihat dia sebagai harta yang berharga buat setiap kita. Nah, karena itu penting di ayat 21 dikatakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai harta kita, subjek hartanya adalah Yesus, maka di situ juga hati kita berada. Di situ juga hati kita terfokuskan. Di situ juga hati kita terpaut dan memandang kepada harta itu. Jadi, ketika kita menjadikan Yesus sebagai harta kita, maka hati kita harusnya bisa terus fokus sama dia. Nah, ayat 22 tuh makanya dikatakan begini Bapak Ibu sekalian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ini ada satu simbolisme yang dimunculkan gitu, tentang mata dan terang. Jadi ketika mata ini saya meyakininya sebagai mata hati gitu ya. Ketika mata hati kita ini baik, memandang kepada Yesus sebagai harta kita yang terbesar dan berharga, maka teranglah seluruh tubuhmu. Maka disitulah kita bisa memancarkan terang. Dan ketika hati kita memandang kepada sang sumber harta itu, kepada harta yang terbesar itu, maka hati kita itu akan sama dengan hatinya Yesus. Ya, ketika kita terus memandang dia, kita fokus sama dia, kita taat sama dia, dekat sama dia, maka kelamaan hati kita akan sama dengan hatinya Yesus. Gitu ya, hati kita akan sama dengan hati Yesus. Dan pertanyaannya, apa isi hati Tuhan Bapak Ibu sekalian? Kalau boleh menebak, apa sih isi hati Tuhan sebenarnya gitu ya, sampai dia rela datang ke dunia? Jawabannya sederhana Bapak Ibu sekalian. Saya ingat sebuah lagu yang mengatakan, berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Fokusnya bukan lagi kepada mamon Bapak Ibu sekalian. Bukan kepada uang, bukan kepada saya, bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi mencari yang terhilang. Itu ketika hati saya terus memandang kepada harta surgawi, kepada Yesus itu sendiri. Sehingga ketika dikatakan, kumpulkanlah harta yang di sorga. Maka maksudnya Tuhan di sini jelas. Yesus di sini maksudnya jelas. Kumpulkanlah jiwa-jiwa yang terhilang. Ketika kita bisa memahami itu ketika kita menjadikan Yesus sebagai fokus hati kita, sebagai harta terbesar kita. Di situ kita akan ngerti, yang harus saya lakukan di dunia ini bukan mengumpulkan harta di dunia, tetapi mengumpulkan jiwa-jiwa yang terhilang, harta sorgawi, harta yang ada di sorga. Karena di sorga nanti kita akan hidup bersama-sama dan komunitas kerajaan Allah. Jiwa-jiwa yang terhilang itu terpanggil kembali, diajak kembali kepada Tuhan. Dan bersama-sama enjoying God, menikmati Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, bekerja di sini bukan lagi dengan semangat mamon, bukan lagi dengan semangat materialistis untuk mencukupi kebutuhan hidup saya supaya saya dianggap sebagai manusia. Tetapi di sini ketika saya sudah mengatakan saya ini percaya Tuhan, saya ini memandang kepada Tuhan, maka fokus hati saya bukan lagi untuk mamon, tetapi untuk Tuhan. Hati saya ngerti hati Tuhan. Bukan untuk mencari uang, tetapi mencari jiwa yang terhilang. Supaya saya bisa bangun satu komunitas kerajaan sorga buat Allah di muka bumi ini. Yang awalnya mungkin kita berelasi di kantor supaya dapat benefit, mungkin Bapak Ibu sekalian, sekarang kita berelasi buat sharing tentang berkatnya Tuhan. Kalau sebelumnya kita punya teman kerja cuman buat urusan kerjaan, maka sekarang bisa jadi untuk urusan curhat yang lebih deep. Kita bisa sharingin tentang Tuhan di situ. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit kita bisa doain bahkan. Yang awalnya mungkin kita kerja dengan penuh totalitas, integritas untuk bisa naik pangkat.
Sekarang kita kerja dengan totalitas, kita kerja dengan integritas untuk menunjukkan siapa Allah yang saya percaya dan saya sembah. Dan itu bisa nampak, itu bisa saya sharingkan kepada orang-orang yang mungkin nanti akan nanya, kenapa sih kamu kerja total banget gitu? Karena saya kerja buat Tuhan dan saya pengen kamu kenal Tuhan saya. Karena udah banyak hal yang dia buat dan karena itulah saya mencari jiwa yang terhilang. Mengumpulkan harta yang di sorga. Jadi ketika kita fokusnya ke sana Bapak Ibu, maka kita tidak akan mati-matian bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sampai nggak bisa istirahat. Malah setelah saya fokus untuk mengumpulkan harta di surga, saya akan membagi waktu saya supaya saya bisa punya waktu rest. Saya beristirahat bersama Tuhan. Saya bisa take time sejenak, waktu dengan Tuhan sehingga saya dikasih kekuatan ketika saya menjalani hari Senin sampai Sabtu. Bahkan dalam 24 jam kehidupan saya bisa punya waktu untuk Tuhan sehingga saya di-charge kembali, diisi lagi bensinnya, dan saya siap untuk mengumpulkan harta di surga, mengumpulkan jiwa-jiwa yang terhilang lewat pekerjaan saya dimanapun dan kapanpun. Dan karena itu kita perlu sekali peka untuk mengerti panggilan Tuhan ketika kita bekerja di satu tempat gitu ya. Kita doakan baik-baik pekerjaan kita, ladang tempat kita bekerja gitu ya. Kita doakan baik-baik, kita nikmati di sana. Makanya kenapa kita harus bekerja sesuai dengan apa yang kita minati gitu ya. Supaya di situ kita bisa maksimal dalam menunjukkan terang Kristus gitu ya. Kita perlu tekuni minat kita, bakat kita sehingga dari situ semakin memudahkan kita untuk menjadi berkat, untuk mencari jiwa yang terhilang, mengumpulkan harta yang di surga. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang jelas satu hal lagi, kita sangat butuh support system gitu ya. Rekan-rekan, teman-teman yang bisa saling support kita. Saya ingat sekali beberapa waktu ini ketika saya ikut discipleship group, di situ saya diingatkan gitu ya, saya sempat karena mau nikah saya nabungnya mati-matian gitu ya. Jadi mau traktir anak-anak juga saya mikir gitu. Tapi setelah ikut discipleship group, saya diingatkan bahwa ya it's okay gitu ya. Kita fokus kita bukan untuk uang gitu ya, bukan untuk kebutuhan hidup saya lagi gitu, tapi untuk merangkul yang terhilang. Dan it's okay, Tuhan pasti cukupin. Dan itu buat saya mantap gitu ya, untuk semakin dibangunkan lagi, disemangatin lagi, ya kamu bisa gitu. It's okay gitu ya. Dengan uang yang pas-pasan, kamu tetap bisa sharing sama anak-anak, bisa ngajakin ngobrol dan sebagainya gitu. Ajak makan, kemudian bisa berelasi. Karena itu butuh sekali support system. Pastikan Bapak Ibu sekalian bisa punya support system. Entah itu di rumah, entah itu di gereja, dimanapun. Pastikan ada yang mensupport kita, saling mendukung kita untuk tidak lagi mencari harta yang di dunia, tetapi mencari harta yang di surga. Ketika kita bekerja, saya tahu, saya bekerja untuk mencari mereka yang terhilang. Dalam pekerjaan apapun, saya pengen menunjukkan Tuhan supaya orang-orang kenal Tuhan dan mereka yang terhilang bisa kembali didapatkan. Dan saya bisa mengajak mereka. Bersama-sama kita jadi komunitas kerajaan Allah yang bisa menyatakan kasih Allah di tengah dunia. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk bisa bekerja dengan fokus yang benar, bukan untuk mamon, tetapi untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, ini setiap kami rindu Tuhan boleh mantapkan kami ketika kami bekerja atau kami yang sedang kesulitan dalam pekerjaan. Tuhan tolong mantapkan kaki kami, langkah kami, fokus kami, biarlah kami benar-benar tidak terdistract, tidak tertekan dengan uang, dengan fokus yang salah, tapi kami boleh terus dibakar semangatnya dalam pekerjaan kami bisa merangkul mereka yang terhilang, kami menjangkau mereka lewat apa yang kami lakukan setiap hari, lewat apa yang kami lakukan dalam pekerjaan kami rindu mereka boleh terjangkau, kami rindu itu yang menjadi fokus hati kami, karena kami tahu itulah yang terpenting, mencari harta yang di surga, mencari mereka yang terhilang. Kami berdoa untuk, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih terus mencari pekerjaan, Tuhan yang mantapkan, Tuhan yang kasih mereka kepekaan untuk bisa melihat, untuk bisa memilih pekerjaan yang tepat, yang sesuai dengan bidang, sesuai dengan minat mereka, biar di situ semuanya boleh menolong mereka, memudahkan mereka untuk menjangkau orang-orang yang ada di tempat mereka bekerja,
menjangkau orang-orang untuk mengenal Kristus, mengenal kasih Kristus. Nah, terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang sudah disapa oleh Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan yang terus berbicara lebih lagi dalam kehidupan setiap kami. Kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.